Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di kajian rutin Muslimah Academy bersama Ustadz Aminur Bais Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan buku Mata Menata Wanita karya Ustadz Aminur Bais. Dan tema pada sore hari ini yaitu wanita menutup mata. Untuk rundown pada sore hari ini insya Allah akan diisi materi sampai dengan pukul 5. Lalu untuk 30 menit selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, berhubung Ustadz Aminur Bais telah berada dengan kita, insya Allah kajian akan segera kita mulai. Kepada Ustadz Aminur Bais, waktu dan tempat kami serahkan. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini bersama Muslimah Academy kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Mata Menata Wanita. Dan insya Allah kita akan membaca bab wanita tutup mata. Maksud dari pembahasan ini adalah catatan tentang wajibnya wanita untuk menjaga diri, terutama berkaitan dengan masalah hijab, kemudian berkaitan dengan masalah penggunaan parfum ketika keluar rumah, termasuk berkaitan dengan interaksi dengan lawan jenis. Dan insya Allah kita akan buka catatan itu di buku Mata Menata Wanita. Taib, namun sebelum kita membahas tentang masalah hijab, terlebih dahulu kita akan berikan sedikit pengantar berkaitan dengan pembahasan kapan syariat hijab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan syariat hijab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Hanya saja ulama berbeda pendapat mengenai tahun berapa hijab ini diturunkan oleh Allah. Di sini kita akan bacakan sedikit catatan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan sebagai pengantar, ada dua peristiwa perang yang itu menjadi acuan berkaitan dengan kapan Allah turunkan syariat hijab. Yang pertama adalah perang Ahzab, dan yang kedua adalah perang Bani Mustalik atau perang Muraisi. Di mana perang Muraisi ini kemudian muncul peristiwa Aisyah radhiyallahu anha yang beliau sempat naik tunggangan dituntun oleh Safwan bin Mu'attal. Dan dalam peristiwa itu Aisyah atau Safwan bisa mengenali Aisyah. Dan Safwan mengatakan, aku bisa mengenali kalau beliau adalah Aisyah karena sudah pernah ketemu wajah Aisyah radhiyallahu anha sebelum turun ayat hijab. Dan ini menunjukkan bahwasanya ayat hijab sudah turun sebelum peristiwa perang Bani Mustalik. Sementara ayat hijab disebutkan oleh Allah juga di surat Al-Ahzab terkait peristiwa pernikahan Zainab bintu Jahsh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu para sahabat mereka makan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nunggu dalam waktu yang cukup lama sampai Zainab menghadapkan wajahnya ke arah tembok karena ruangan ketika itu penuh dengan lelaki. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab berkaitan dengan adab bertamu dan juga berkaitan dengan bagaimana ketika seseorang yang bukan mahram ingin punya hajat dengan lawan jenis. Fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah
kebutuhan kalian mi wara'i hijabin, dari balik hijab. Baik, kita akan baca keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan tentang syarah pernyataan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau dibonceng atau dibawa, bukan dibonceng ya, dibawa bersama Sofwan bin Umayyah qabla al-hijab, sebelum adanya perintah untuk memakai hijab. Maksudnya adalah qabla nuzuli ayatil hijab, sebelum turunnya ayat hijab. Wa hadza yadullu ala qadami islami Sofwan, dan ini menunjukkan bahwasanya Sofwan itu masuk Islam lebih awal. Sofwan adalah sahabat yang beliau awal-awal masuk Islam. Fa innal hijaba kana fi qauli Abi Ubaidah, karena tentang hijab menurut keterangan Abu Ubaidah wa Ta'ifah dan beberapa ulama yang lain, turun fi Dzulqa'dah sanata 30, turun di bulan Dzulqa'dah tahun 3 Hijriah. Wa inda akharin, sementara menurut pendapat yang lain ada yang mengatakan turun tahun 4 Hijriah. Wa sahahahu ad-Dimyati, dan ini dinilai lebih kuat oleh ad-Dimyati. Waqila, dan ada yang mengatakan bal kana fiha sanatu 5, bahkan yang lebih tepat hijab itu turun di tahun 5 Hijriah. Wa hadza mimma tanaqadha fihi al-Waqidi, dan di sini Al-Waqidi mengalami pertentangan informasi. Fa innahu dzakara anna al-Muraisi, karena Al-Waqidi menyebutkan bahwa peristiwa perang Muraisi terjadi di bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Wa annal Khandaq, sementara perang Ahzab atau perang Khandaq terjadi di bulan Syawal minha, di tahun yang sama, yaitu tahun 5 Hijriah. Wa annal hijab, sementara hijab turun pada saat Dzulqa'dah di tahun 5. Jadi tepatnya gimana? Muraisi terjadi di bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Tapi ayat hijab turun di bulan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah. Coba kita tulis di sini ya. Kritikan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk Al-Waqidi. Menurut Al-Waqidi, Al-Waqidi ini termasuk di antara tokoh yang banyak mengutip tentang masalah sejarah. Al-Waqidi menyebutkan peristiwa perang, saya tulis P. Al-Muraisi. Peristiwa perang Muraisi itu terjadi pada tahun 5 Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Sya'ban 5 Hijriah. Kemudian perang Ahzab terjadi di bulan Syawal, berarti setelah perang Muraisi, tahun 5 Hijriah. Sementara ayat hijab terjadi atau turun di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah di tahun yang sama, 5 Hijriah. Kalau seperti ini urutannya, berarti ini enggak sinkron. Ini tidak sinkron. Karena peristiwa haditsul ifki di mana Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Sofwan itu sepulang dari perang Muraisi, dan Sofwan bisa mengenali wajah Aisyah ketika itu. Jadi ceritanya Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan, lalu beliau tidur ya, dalam posisi tidak menutup wajah. Kemudian Sofwan datang belakangan. Beliau sebagai pasukan yang paling telat pulang, tiba-tiba melihat ada orang yang tidur warna hitam, pakaiannya hitam. Nah, saat Sofwan mendekat, ternyata itu adalah Aisyah. Beliau bisa mengenali itu Aisyah karena sudah pernah ketemu Aisyah, melihat wajah Aisyah sebelum ada ayat hijab. Maka Sofwan langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu Sofwan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Aisyah langsung terbangun. Bistirja'ihi, karena mendengar istirja'nya, ucapan istirja' dari Sofwan bin Umayyah atau Sofwan bin Mu'attal. Berarti
dalam peristiwa itu ayat hijab seharusnya sudah turun. Karena setelah itu Aisyah langsung menggunakan hijabnya. Padahal di sini kata Al-Waqidi turun tahun 5 Hijriyah di bulan Dzulqa'dah. Berarti kan setelah peristiwa Muraisi. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza mimma tanaqadha fihi al-Waqidi. Terjadi pertentangan, terjadi tidak sinkron pada keterangan yang disampaikan oleh Al-Waqidi. Selanjutnya, ma'a riwayatihi hadits Aisyah hada. Dan padahal di situ riwayat beliau tentang hadis Aisyah adalah menyebutkan tadi bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditemui oleh Safwan sebelum ada ayat hijab. Wa tasrihuha fihi bi anna qissatal ifki allati waqa'at fil Muraisi kanat ba'dal hijab. Dan penegasan yang disampaikan oleh Aisyah bahwasanya tentang peristiwa hadithul ifki, berita dusta tentang Aisyah, itu terjadi pasca perang Muraisi dan itu setelah turun ayat hijab. Wa salima min hadza Ibnu Ishaq. Sementara Ibnu Ishaq lebih linier. Kata beliau Muraisi terjadi di bulan Sya'ban, tapi tahun 6 Hijriah. Mimma yu'ayyidu, yang ini menguatkan benarnya ma waqa'a fi hadzal hadis, tentang hadis ini, bahwasanya hijab karena qabla qissatil ifki, itu terjadi sebelum berita dusta, berita tentang kehormatan Aisyah. Kemudian pernyataan Aisyah dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada Zainab bintu Jahsh anha. Wa fihi, dan di situ ada pernyataan, wa hiyallati kanat tusamini min azwajin Nabi SAW. Wa fihi wa tafiqtu ukhtaha Hamnah tuharibulaha. Fa kullu dhalika dalun ala anna Zainab kanat hina idzin zaujatahu. Dan dalam peristiwa itu Zainab mengatakan, dan di antara istri Nabi SAW ya, yang disebutkan namanya di hadapanku adalah Zainab, kata Aisyah. Berarti ketika itu Zainab sudah menjadi istrinya Rasulullah SAW. Jadi kita ulangi di sini ya. Ayat hijab itu acuan waktu turun. Itu berkaitan dengan dua peristiwa, dua istri Rasulullah SAW, atau berkaitan dengan peristiwa dua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Aisyah, dan ini kaitannya dengan perang Muraisi. Perang Muraisi. Yang kedua tentang Zainab. Zainab ini ceritanya ada di surat Al-Ahzab, tapi di situ ada penjelasan tentang pernikahan beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selanjutnya, kaitannya dengan ini, lalu kapan ayat hijab itu turun? Apakah sebelum peristiwa Muraisi? Apakah sebelum pernikahan Zainab atau sebelum peristiwa Muraisi atau bagaimana? Nah, kita lanjutkan. Dalam keterangan itu disebutkan bahwasanya Aisyah sudah menceritakan Zainab termasuk di antara wanita istri Nabi SAW yang disebutkan namanya. Wa kullu dzalika dalun, maka ini semuanya menunjukkan bahwasanya Zainab ketika itu sudah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala khilafa, dan tidak terdapat perbedaan bahwasanya ayat hijab turun hina dukhulihi sallallahu alaihi wasallam biha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Zainab. Fathabata annal hijab, di sini menunjukkan bahwasanya hijab terjadi sebelum kisah hadithul ifki,
sebelum peristiwa tuduhan kepada Aisyah. Wa qad kuntu amlaitu fi awali kitabil wudu, dan aku sudah sebutkan dalam awal-awal kitab wudu bahwasanya kisah tentang berita dusta Aisyah terjadi qabla nuzulul hijab, sebelum turunnya ayat hijab. Wa huwa sahwun, dan ini kekeliruan. Was shawab, dan yang benar, ya, ba'da nuzulil hijab falyuslih hunak. Yang benar adalah itu turun setelah turunnya ayat hijab. Baik. Walhamdulillah. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Beliau menyampaikan, kemarin waktu di bab ini saya salah menyebutkan, yang benar seperti ini, dan beliau koreksi di bab setelahnya. Baik, sekarang kita urutkan di sini. Jadi ayat hijab ini turun sebelum peristiwa Muraisi, sebelum peristiwa perang Muraisi. Kemudian ayat hijab ini turun dengan sepakat ulama ketika Nabi SAW menikah dengan Zainab. Ketika Nabi SAW menemui Zainab, turunlah ayat hijab. Berarti di situ turun setelah pernikahan dengan Zainab. Lalu setelah itu hadisul ifki atau berita dusta. Kemudian di sini ada terjadi perang Muraisi. Lalu barulah terjadi berita dusta tentang Aisyah. Berita dusta tentang Aisyah. Jadi kurang lebih seperti ini urutannya dari kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bahwasanya ayat hijab ini sudah turun sebelum peristiwa perang Muraisi. Turunnya kapan? Setelah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab. Barulah setelah itu muncul peristiwa perang Muraisi. Berarti perang Muraisi pasca Ahzab. Lalu muncullah dari perang Muraisi ini berita dusta tentang Aisyah, karena berita dusta ini terjadi sepulang Aisyah radhiyallahu anha dari perang Muraisi. Wallahu a'lam. Kurang lebih berarti kita bisa simpulkan hijab itu turun sekitar tahun 5 Hijriah. Bulannya kapan? Wallahu a'lam. Dari sinilah sementara perang Muraisi terjadi setelah tahun 5 Hijriah, dan lebih tepatnya tadi disampaikan oleh Abu Ishaq terjadi di tahun 6 Hijriah. Jadi ini terjadi di tahun 6 Hijriah, sementara hijab ini terjadi di tahun 5 Hijriah. Taib. Selanjutnya, dari informasi ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran. Dulu Ummahatul Mukminin terlihat sebagian dari aurat kalau ada hijab, ya. Andaikan hijab diwajibkan, sebagian dari auratnya. Terlihat rambutnya, terlihat wajahnya, karena belum ada kewajiban. Maka mereka ketika itu saling mengenal. Sampai Sofwan bin Mu'attal yang mau memberikan tunggangan kepada Aisyah radhiyallahu anha itu bisa mengenali wajah Aisyah, dan katanya karena beliau, ya, pernah mengenaliku sebelum turun ayat hijab. Wallahu alam. Artinya apa? Sebelum turun ayat hijab, tidak menutup aurat yang wajib ditutupi dengan hijab, ketika itu tidak berdosa, karena belum ada larangan dan belum ada perintah untuk berhijab. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca buku Wanita Tutup Mata. Bagian ini akan membahas persoalan aurat bagi wanita. Ada beberapa catatan tentang itu. Pertama, para wanita diperintahkan untuk menutup aurat agar tidak menjadi sumber fitnah atau godaan bagi lelaki. Fitnah di sini jangan dipahami terjadi perzinaan, tidak harus sampai tingkatan zina.
Ketika lelaki sudah ngelirik, melototin seorang wanita, menikmati apa yang dia lihat, itu sudah masuk kategori fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin." Sampaikan kepada para wanita mukminah, yaghdudna min absarihin, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadna furujahun, dan menjaga kehormatan mereka. Wala yubdina zinatahun, dan jangan menampakkan zinah mereka. Illa ma dhahara minha, kecuali zinah yang zahir. Zinah yang dhahara minha, yang nampak. Wal yadribna bi khumurihin, dan hendaknya mereka menjulurkan khimar mereka. Ala juyubihin, sampai ke jaib, sehingga menutupi jaib. Jaib itu saku, berarti wilayah dada. Wala yubdina zinatahun, dan tidak boleh menampakkan perhiasannya. Illa li bu'ulatihin, kecuali kepada suaminya. Kemudian Allah menyebutkan beberapa lelaki yang merupakan mahramnya. Wala yadribna bi arjulihin, dan janganlah wanita memukulkan kakinya. Liyu'lama ma yukhfina, untuk memberitahu apa yang tersembunyi min zinatihin, dari perhiasannya. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Baik. Sekarang coba kita lihat lebih dekat tentang ayat ini. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Allah perintahkan bagi para wanita mukminah untuk menundukkan pandangan. Maka mukminah melihat lawan jenis dan ada unsur taladzud, menikmati. Misalnya melihat lelaki yang cakep, atau melihat lawan jenis yang membuat dia jadi tertarik, ya, ada unsur syahwat. Ini hukumnya terlarang, dan dia berdosa ketika itu. Sebagaimana lelaki melakukan hal yang sama juga hukumnya terlarang, karena dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada tambahan perintah, wa yahfadna furujahun, dan agar mereka menjaga kehormatannya. Allah ungkapkan dengan istilah menjaga farji, karena ini kehormatan puncak. Wala yubdina zinatahun, dan jangan menampakkan perhiasannya. Illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang tampak. Maka zinatul mar'ah, zinah, saya tulis saja perhiasan. Zinah di sini beda dengan perbuatan zina. Perhiasan bagi wanita itu ada dua. Yang pertama adalah perhiasan zahir, perhiasan lahiriah. Ini yang diungkapkan dalam ayat tadi, illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang nampak. Itulah perhiasan lahiriah. Dah? Apa makna perhiasan lahiriah ini? Perhiasan lahiriah adalah pakaiannya. Pakaian wanita, itulah perhiasan lahiriah. Karena pakaian itu juga termasuk perhiasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian inda kulli masjid, ketika masuk masjid. Dan perhiasan yang dimaksud di sini tentu saja bukan gelang kalung atau jam tangan atau cincin, tapi yang dimaksud perhiasan di sini adalah pakaian. Wahai bani Adam, gunakanlah pakaian kalian ketika masuk masjid. Baik. Maka perhiasan yang lahiriah artinya adalah pakaian. Sehingga wanita ketika keluar rumah yang tampak apa? Pakaiannya. Itulah perhiasan lahiriah. Sehingga pakaian itu sendiri adalah perhiasan. Yang kedua adalah perhiasan batin. Perhiasan batin.
Nah, perhiasan batin ini ada dua. Yang pertama, tidak berbunyi. Ini adalah semua auratnya. Semua auratnya. Perhiasan yang tidak berbunyi apa ya? Semua auratnya nggak bisa berbunyi. Rahasiakanlah auratnya. Tidak boleh ditampakkan kecuali di depan suaminya, kemudian beberapa mahram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua adalah perhiasan yang ada bunyinya, yang bisa berbunyi. Ini adalah perhiasan yang bentuknya kalau kita boleh sebut ya, perhiasan yang dipakai. Perhiasan yang dipakai baik dari emas atau perak atau lainnya. Misalnya gelang keroncong, sehingga ketika dia gerakkan akan berbunyi sebagaimana suara gelang. Atau gelang kaki, ketika digerakkan akan berbunyi sebagaimana suara gelang kaki. Di sini Allah Subhanahu wa taala ngasih larangan, wala yadribna bi arjulihin, jangan memukulkan kaki kalian. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, agar dia bisa memberitahu perhiasan yang dia sembunyikan. Karena gelang kaki ini tersimpan di dalam badan atau di dalam area yang tertutupi aurat. Tersimpan, tertutup dengan rok atau dengan jubah yang sampai menjulur ke menutupi kaki. Sehingga orang tidak tahu kalau dia pakai gelang kaki. Nah, ada wanita yang secara sengaja kakinya gedruk, kakinya dihentakkan. Saat kakinya dihentakkan, maka keluar suara gemerincing. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita maksud perhiasan yang ada bunyinya. Ya. Maka makna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Jangan menampakkan perhiasannya kecuali di hadapan suami. Ini yang dimaksud adalah aurat. Karena aurat ini bagian dari sesuatu yang harus ditutupi. Kecuali di depan suami, di depan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daftar mahram di ayat ini. Kemudian ada perhiasan yang tidak berbunyi atau perhiasan yang bisa berbunyi. Itulah perhiasan yang dipakai dari emas, perak atau yang lainnya. Di sini ada larangan apa tadi? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Ada larangan qauluhu ta'ala wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Agar perhiasan yang tersembunyi itu bisa nampak. Nah, sehingga dilarang oleh Allah, jangan kau hentakkan kakimu, karena nanti orang jadi mendengar, oh dia pakai gelang kaki. Kita lanjutkan. Karena itu Nabi SAW memberi ancaman keras bagi wanita yang tidak menutup auratnya. Nabi SAW bersabda, kita pakai redaksi yang bawahnya. Jadi ini mungkin mohon maaf bagi yang punya buku, ini bisa dihapus karena berulang dengan bawahnya. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adznabil baqar yadribuna bihan nas. Pertama adalah sekelompok orang yang dia membawa pecut, yang dia membawa cambuk seperti ekor sapi.
yadribuna bihan nas, dia gunakan untuk mukul banyak orang. Dan yang dimaksud adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang dia menyiksa masyarakat. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ila. Wanita yang kasiyat, yang berpakaian, ariyat tapi telanjang, mumilat mekal-mekol, ma'ilat kalau jalan condong, ya. Kenapa? Karena di kepalanya ada konde. Ru'usuhunna, kepalanya ka'asnimatil bukhli, seperti punuk al-bukhti, onta, al-ma'ilah yang megal-megal. Bapak lihat, Ibu lihat ya, yang namanya punuk onta. Punuk onta ketika jalan dia megal-megal. Lalu Nabi SAW memberikan ancaman. La yadkhulnal jannah. Mereka tidak boleh masuk surga. Diancam tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha. Mereka tidak menjumpai aroma surga. Wa inna rihaha. Padahal aroma surga. La yujadu min masirati kadza wa kadza. Bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Sehingga hadis ini dalil, salah satunya adalah larangan untuk menggunakan konde atau gelungan. Maka wanita kalau jilbaban, ya jilbaban dan posisinya datar, tidak ada gundukan. Ya, meskipun sebagian orang kadang besar-besaran gelungan, sehingga kelihatan tinggi sekali, atau kelihatan bendol belakang, jendol belakang. Nah, ini semuanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hadis ini sahih riwayat Muslim. Sekarang apa makna kasiyatun ariyat? Berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Di situ ada 3 makna. Pertama adalah memakai pakaian yang tidak sempurna dalam menutup aurat. Dia memang berpakaian, tapi lengannya kelihatan, betisnya kelihatan. Dia pakai jilbab, tapi mungkin lehernya bagian bawah kelihatan. Dia pakai baju lengan panjang, tapi sampai pertengahan hasta, sehingga tengah hasta sampai bawah ini terbuka. Dia pakai rok misalnya, tapi sampai pertengahan betis, sehingga bagian betis ada yang kelihatan. Ya, sebagaimana yang bisa kita lihat beberapa wanita menggunakan seperti itu. Makna yang kedua adalah memakai pakaian yang ketat hingga membentuk lekuk badan. Dia berpakaian tapi press body. Apalagi untuk kain-kain yang jatuh, sehingga kalau dipakai di badan pasti langsung membentuk lekuk badan. Dan makna yang ketiga adalah pakaian yang transparan. 3 ini makna kasiyatun ariyat. Setelah membaca ayat dan hadis Nabi SAW di atas, selayaknya wanita menyadari bahwa yang memerintahkan mereka untuk berhijab adalah Allah. Wanita perlu sadar, kenapa aku harus berhijab? Karena itu perintah Allah. Wanita muslimah harus berhijab karena landasan iman, bukan karena landasan modis atau tren pakaian. Mungkin kalau sekarang, alhamdulillah, dengan semakin semaraknya kajian-kajian sunnah, dan juga banyak sekali orang-orang yang jualan jilbab syar'i. Tapi ada sebagian yang mereka pakai hanya sebatas karena FOMO. Jadi temannya pakai kayak gitu, ikutan pakai kayak gitu. Temannya pakai seperti itu, ikutan pakai seperti itu. Hanya karena FOMO. Dan beberapa jamaah kami, ya pakaiannya dipengaruhi oleh pengaruh FOMO itu. Kalau pas lagi umroh, cadaran semua. Begitu pulang, lepas cadar semua. Oh, ini cadaran karena FOMO ya. Nah, sehingga kalau mau berhijab, ya berhijablah karena landasan iman. Aku hamba Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk seperti ini, maka aku berhijab atas perintah Allah.
Itulah landasan iman. Yang kedua, para wanita juga diperintahkan untuk tidak menggunakan parfum yang aromanya wangi sehingga tercium oleh yang lain. Maksudnya adalah para lelaki. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ayyuma mura'atin ista'tarat, siapapun wanita yang memakai parfum, famarrat ala qaumin liyajidu rihaha, kemudian dia melewati sekelompok orang untuk mendapatkan, agar mereka bisa mendapatkan dan mencium aromanya, fahiya zaniyah, maka ini wanita pezina. Disebut Nabi SAW wanita pezina. Apa maksudnya, Pak? Yaitu kebiasaan wanita pezina. Jangan ditiru oleh seorang muslimah yang baik. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Berarti harus bau dong, Pak? Ya enggak harus bau. Wanita boleh menggunakan obat penghilang bau badan, tapi jangan pakai parfum yang aromanya semerbak keluar. Kalau keluar rumah gimana? Ya keluar rumah kayak gini kaidahnya. Tidak menggunakan parfum yang aromanya semerbak keluar. Boleh saja dia menggunakan bedak anti BB atau yang lainnya. Tapi kalau dia pakai parfum, apapun bentuk parfumnya, mau parfum berupa kayu gaharu yang dibakar, atau parfum semprot, atau parfum apapun, termasuk hand body, atau cairan-cairan yang dipakai di badan, tapi itu memberikan semerbak aroma wangi, hukumnya dilarang. Yang ketiga, wanita muslimah berdandan sejatinya berdandan untuk suaminya, bukan untuk serigala di luar rumahnya. Sehingga sangat mengherankan jika ada wanita yang tidak pernah dandan di rumahnya, namun jika keluar rumah justru berdandan. Suaminya datang, Masya Allah, ibu kok cantik banget. Pertanyaannya apa? Mau kemana? Ini pertanyaan salah atau benar? Kok dandanannya bagus banget, rapi banget, Masya Allah. Pertanyaannya, mau kemana? Ini kan pertanyaan yang salah. Berarti mereka dandan, mau kemana? Suka berdandan saat keluar rumah, itulah kebiasaan tabarruj masyarakat jahiliyah. Sehingga ditiru oleh para wanita muslimah zaman sekarang. Dia ketika keluar rumah, lomba untuk berdandan. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Menetaplah kalian di rumah kalian. Menetaplah kalian di rumah kalian. Dan jangan tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah masa silam. Ada jahiliyatul ula, jahiliyah di masa silam, sebelum Nabi SAW diutus. Dan nanti akan ada jahiliyah tsaniyah, jahiliyah ketika manusia melakukan berbagai macam pelanggaran di akhir zaman. Dan termasuk bentuk tabarruj adalah wanita dandan untuk tampil di medsos dan dilihat oleh banyak lelaki yang bukan mahram. Sehingga di bagian ini mungkin perlu untuk dicatat pentingnya. Jangan ikut terlibat dalam lomba pamer wajah atau pamer kecantikan. Ada kadang pakai lipstik keluar rumah, pakai celak keluar rumah, pakai apa lagi, kemudian pakai merah-merah di pipi, lalu ditampilin di luar rumah. Padahal dia ketika di dalam rumah nggak kayak gitu. Tapi saat keluar rumah, justru dia pamer pipi merah. Ya. Taib. Selanjutnya, bagaimana dengan cadar? Sebuah kesalahan besar ketika ada orang yang mengatakan cadar itu budaya Arab. Ada juga yang mengatakan cadar itu bukan ajaran Islam. Cadar itu identik teroris. Ini semuanya pernyataan orang yang tidak paham fikih cadar. Jika ada yang menyebut cadar itu budaya Arab, sejak kapan istrinya Abu Jahal bercadar? Istrinya Abu Jahal ini pembela budaya Arab.
Abu Jahal pembela budaya Arab, Abu Lahab juga sama, orang Arab. Mereka membela budaya sebelum Nabi SAW diutus. Apakah mereka pakai cadar? Jika ada yang mengatakan cadar itu identik dengan teroris, banyak wanita tertangkap karena tuduhan terorisme dan mereka tidak bercadar. Jadi ada kaitannya apa antara cadar dengan teroris? Jika ada yang bilang cadar bukan ajaran Islam, bagaimana mungkin itu bukan ajaran Islam? Sementara para nabi, istri para nabi, istri Nabi Muhammad SAW, saya ulangi, sementara para istri Nabi Muhammad SAW memakai cadar. Ya. Kita simak hadis berikut ini. Ketika Aisyah ditinggal oleh rombongan, tadi ya, dalam peristiwa perang Muraisi untuk melawan Yahudi Bani Mustali', Rasulullah SAW bersama rombongan singgah untuk istirahat. Aisyah berada di onta yang ada sekedup, sekedup onta itu, ya seperti rumah-rumahan yang ditaruh di atas onta. Jadi itu diikat kencang sampai bawah. Lalu di dalamnya ada wanita tertutupi dengan kain. Ya. Di tempat itulah para wanita menunggang onta sehingga tidak terlihat bersama dengan rombongan yang lain. Sebagaimana kita tahu bahwasanya onta itu ketika berjalan mereka berbaris ke belakang sampai panjang. Kalau rombongannya panjang ya nanti ada beberapa soft. Lalu berangkat bersama. Yang nuntun orang paling depan. Itu gaya orang masa silam ketika safar. Anda bisa bayangin gimana kalau orang membawa istri dan anak-anak. Ya ditaruh di atas onta yang ditutupi tadi. Udah? Kemudian ketika berada di atas ya mungkin goyang-goyang kayak gini. Jadi saya kadang ngebayangin ya. Kita aja naik mobil jalannya nggak bagus, yang mungkin banyak tambal-tambalan, itu kadang kita goyang-goyang sudah protes. Kita pengennya naik kendaraan yang anteng, nyaman ketika dipakai istirahat. Orang dulu naik onta mungkin goyang-goyang kayak gini. Saya pernah naik onta, ya goyang-goyang, namanya juga naik onta. Nah saat rombongan itu istirahat, Aisyah radhiyallahu anha turun. Ngapain kok turun, Pak? Karena ada hajat yang harus beliau selesaikan. Entah buang hajat atau ada hajat. Aisyah turun dari sekedup tadi, lalu pergi menjauh. Ketika Aisyah pergi menjauh, beliau tidak pamit. Saat Aisyah balik, ternyata rombongan sudah pergi. Dikiranya yang nuntun onta, Aisyah sudah ada di atas. Karena beliau ringan. Sehingga seperti tidak ada tidak ada selisih antara onta ini membawa Aisyah dengan onta ini tidak ada Aisyah. Karena beliau ringan. Maka berangkatlah rombongan tadi. Begitu Aisyah balik ke lokasi, ternyata rombongan sudah hilang. Maka Aisyah bingung, kemana beliau harus berjalan. Kalau jalan kaki menyisiri padang pasir itu beresiko. Akhirnya Aisyah tidur di sekitar situ, berharap rombongan itu balik. Ternyata rombongan itu tidak balik. Tapi di barisan paling belakang ada Safwan bin Mu'attal. Disinilah terjadi peristiwa di mana Safwan bin Mu'attal memberikan fasilitas tunggangan kepada Aisyah. Aisyah mengatakan, wa dhanantu annal qauma sayafkidunani fayarji'una ilayya. Aku menyangka rombongan itu akan kehilangan aku, lalu mereka balik mencari aku. Fa bainama ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini. Ketika aku duduk nunggu di tempatku, aku pun ngantuk. Wa kana Safwan bin Mu'attal as-Sulami thumma az-Zakwani qad arrasa min wara'il jais. Sementara Safwan bin Mu'attal as-Sulami
Az-Zakwani, beliau menyisir dari belakang pasukan. Jadi beliau paling belakang. Fa'adlaja. Saat beliau berjalan mendekat, fa'asbaha inda manzili. Beliau pun sampai di tempat aku tidur. Fara'a sawada insanin naim. Beliau melihat ada warna hitam manusia yang sedang tidur. Fa'atani, lalu Safwan bin Mu'attal mendatangiku. Fa'arafani. Nah, di sini tadi ya. Beliau mengenaliku hina ra'ani, ketika melihatku. Wa kana yarani qabla ayyudraba alayyal hijab. Dan beliau pernah melihat aku sebelum ada kewajiban tentang hijab, sebelum aku menjulurkan hijab. Sehingga sebelum peristiwa perang Muraisi, ayat hijab itu sudah turun. Kapan itu turunnya? Ketika Nabi SAW nikah dengan Zainab. Berarti perang Muraisi terjadi setelah peristiwa pernikahan Nabi SAW dengan Zainab. Nah. Kemudian, fastaiqattu bistirja'ihi hina arafani. Aku pun terbangun karena dia membaca istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika beliau melihatku. Fakhammartu wajhi bijilbabi. Maka aku pun langsung menutupi wajahku dengan jilbabku. Wallahi ma kallamani kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'i. Demi Allah, beliau sama sekali tidak mengajak bicara aku, dan aku tidak mendengar satupun kalimat selain ucapan istirja beliau. Dan Masya Allah, inilah sopan santunnya Safwan bin Mu'attal yang dituduh zina dengan Aisyah oleh orang-orang munafik, jahatnya munafik. Sehingga Aisyah di atas tunggangannya Safwan, sementara Safwan nuntun di depan. Dan Safwan sama sekali tidak ngajak bicara Aisyah. Aisyah juga tidak mendengar kalimat apapun yang diucapkan oleh Safwan. Dari sinilah dulu para sahabat sangat membatasi interaksi dengan lawan jenis, terutama dengan ummahatul mukminin, dan penghormatan yang mereka lakukan adalah dengan cara tidak berkomunikasi. Baik. Keterangan Aisyah ini, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Keterangan Aisyah ini menunjukkan bahwa beliau terbiasa mengenakan tutup wajah ketika keluar rumah. Sehingga sampai Safwan bisa mengenali sebelum Aisyah menutup wajah beliau. Kemudian ketika Aisyah terbangun, beliau langsung menutup wajahnya. Demikian pula keterangan Aisyah tentang aneka larangan haji. Nabi SAW menyebutkan di antara larangan bagi wanita yang ihram adalah memakai niqab, memakai cadar. Bagaimana praktek yang dilakukan oleh para istri Nabi SAW ketika ihram? Ya, kalau ada larangan, tidak boleh pakai niqab ketika umroh. Nah, berarti kan di luar umroh mereka pakai niqab. Saya ulangi ya. Rasulullah SAW melarang wanita yang ihram pakai niqab. Berarti di luar ihram mereka pakai niqab. Makanya ketika ihram dilarang pakai niqab. Lalu praktek istri Nabi SAW gimana? Kata Aisyah, kana rukbanu yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhrimatun. Ketika kami sedang berangkat haji, rombongan-rombongan itu terkadang mereka melewati kami. Dan kami bersama dengan Rasulullah SAW muhrimatun dalam kondisi ihram. Fa'idha hadau bina sadalat ihdana jilbabaha min ru'usiha ala wajiha. Kalau lelaki-lelaki itu mendekati kami, maka kami para wanita, istri-istri Nabi SAW ini langsung menjulurkan jilbabnya menutupi mukanya. Fa'idha hawazuna kashafna. Kalau mereka sudah menjauh, kami buka lagi. Dari sinilah kita bisa lihat ya. Wanita ihram
dilarang memakai niqab. Nabi SAW mengatakan, wala tantaqibil mar'ah, wanita tidak boleh pakai niqab ketika ihram. Tapi tidak dilarang menutup wajah. Wanita ihram dilarang pakai niqab, tapi tidak dilarang menutup wajah. Berarti kan dua ini berbeda ya. Makanya tadi Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada lelaki yang mendekat, beliau tutupkan wajahnya dengan jilbabnya. Sampai mereka menjauh, beliau lepas lagi. Ya, karena dulu kan modelnya mereka rombongan bareng-bareng dengan menggunakan kendaraan, onta atau keledai, istirahat. Mungkin ada rombongan yang lain sedang berjalan. Nah, saat Nabi SAW bersama para istri beliau sedang istirahat, dilewati oleh rombongan-rombongan yang lain. Saat lelaki itu mendekat, Aisyah radhiyallahu anha menutupkan wajahnya dengan jilbabnya. Dan kita bisa bayangin ya, bagaimana tantangan safar masa silam. Kita saja yang pakai kain ihram, bagian bawah, bagian atas, nggak pakai celana untuk yang laki-laki. Naik kereta atau naik bis itu sudah sangat nyaman. Di dalam ruangan tertutup, ber-AC, dan cepat. Itu saja kadang kita tidak merasa nyaman. Kadang tidak merasa nyaman. Kapan pengen cepat ganti-ganti baju? Karena suasananya nggak enak. Kebayang nggak sahabat dulu, dari Madinah menuju Mekah selama 7 hari. Kalau cepat ya 5 hari. Dan itu mereka pakai keledai, ada yang pakai onta. Itu gimana Pak? Naik onta, naik keledai dengan menggunakan baju ihram itu. Ya, wallahu alam, tapi nyatanya berhasil. Baik, kita lanjutkan. Adanya larangan berniqab bagi wanita ketika ihram menunjukkan bahwa niqab adalah pakaian mereka sehari-hari. Sebagaimana lelaki pakai baju, hanya saja saat ihram dilarang untuk dipakai. Selanjutnya, pendapat para ulama tentang niqab bagi wanita. Berikut keterangan para ulama tentang niqab. Dalam fatwa atau dalam mazhab Hanafi disebutkan keterangan Ibnu Nujaim. Wa fi fatawa Qadhi Khan, dalam fatwa Qadhi Khan disebutkan, wa dallat al-mas'alatu ala annaha la takshifu wajhaha lil ajanib min ghairi darurah. Masalah ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak boleh membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram kecuali dalam keadaan darurat. Mazhab Syafi'iyah, Al-Baydawi pernah mengatakan, fa inna kulla badanil hurrah aurah. Semua tubuh wanita merdeka adalah aurat. La yahillu li ghairi zawj wal mahram an-nadharu ila syai'in minha. Tidak halal bagi suami maupun mahram, tidak halal bagi selain suami maupun mahram untuk melihat bagian apapun darinya, illa li daruratin, kecuali karena alasan darurat. Selanjutnya keterangan Asy-Syaukani, beliau menukil dari Ibnu Ruslan. Ittifaqul muslimin ala man in-nisa ay yakhrujna safiratil wujuh. Kaum muslimin sepakat untuk melarang wanita keluar dalam keadaan menampakkan wajah. La siyama inda kathratil fusaq. Terlebih ketika banyak lelaki pelaku maksiat. Ini di posisi di zaman Ibnu Ruslan. Bagaimana dengan zaman kita? Maka mungkin ya, bagi ibu-ibu mungkin bisa belajar untuk menggunakan niqab. Karena seperti inilah bagaimana keterangan para ulama tentang masalah niqab. Ya, meskipun ada yang mengatakan bahwasanya berniqab tidak sampai pada tingkatan wajib. Selanjutnya tentang perhiasan wanita.
Allah melarang para wanita pamer perhiasan di hadapan lelaki yang bukan mahram, kecuali perhiasan yang tampak. Yang tadi ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak. Para ulama menjelaskan perhiasan wanita ada dua. Perhiasan batin atau az-zinah al-batinah. Itulah perhiasan yang tidak tampak. Seperti kalungnya, gelangnya, atau semacamnya. Semua perhiasan itu menempel di aurat. Sehingga ketika menampakkan perhiasan itu otomatis akan menampakkan aurat. Yang kedua adalah perhiasan lahir, az-zinah adz-dzahirah. Itulah perhiasan yang tidak mungkin ditutupi. Dan itulah pakaian luar mereka. Jilbab. Kemudian jubah yang mereka gunakan. Itu perhiasan yang tidak mungkin ditutupi. Itu yang disebut dengan az-zinah adz-dzahirah. Baik. Selanjutnya catatan yang ke-6. Ya, semoga waktunya cukup ya. Insyaallah cukup, kita habiskan. Waspada dengan gelungan besar. Nabi SAW menyebutkan contoh pelanggaran wanita. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka gaya rambutnya seperti punuk onta yang miring. Karena apa? Megal-megal ada punuknya. Kepala mereka gaya rambutnya seperti punuk onta yang miring. An-Nawawi menjelaskan. Wa amma ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti fama'nahu ya'dhumna ru'usuhunna bil khumur wal amaim wa ghairiha mimma yalufu ala ra'si. Yang dimaksud adalah mereka membesarkan kepala mereka dengan kain penutup, dengan sorban atau dengan benda yang lain yang diikatkan di kepala. Jadi ditambah-tambahi gitu ya. Kalau dulu pakai kain diikat di atas kepala. Ya. Hatta tushbihu asnimatal ibil al-bukht. Sampai mirip seperti punuknya onta. Wa hadha huwal masyhur fi tafsiri. Demikianlah tafsir yang masyhur. Kemudian An-Nawawi mengatakan waqtar al-qadi, sementara al-qadi memilih pendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah ma'ilat, wanita megal-megal, adalah mereka yang menyisir rambut dengan gaya masyitatul mila, mistatul mila. Qala, ia berkata, yaitu dofrul ghadair wa syadduha ila fauqin wa jam'iha fi wasati ra'si. Mengepang rambut-rambut kecil, kemudian mengikatnya ke atas dan mengumpulkannya di tengah kepala hingga tampak seperti punuk onta. Ya, bahasa lainnya ini rambutnya gelungan besar, ya. Dibuat gelungan besar, ditaruh di atas kepala atau di belakang. Nah, dan ini masalah. Makanya kita minta kepada para jamaah, ummahat, akhwat, muslimat, agar jangan menggunakan benda apapun yang membuat kepala jadi benjol, ya. Ada benjolan, baik besar maupun kecil. Karena ini dilarang oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-7. Kelonggaran aturan untuk wanita tua. Untuk wanita yang sudah lanjut usia. Allah Ta'ala berfirman. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha. Falaysa alaihinna junahun ayyada'na thiyabahunna. Ghaira mutabarrijatin bizinatin. Wa ayyasta'fifna khairun lahun wallahu sami'un alim. Para wanita tua yang sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk menikah, tidaklah berdosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian luar mereka selama tidak tabarruj, pamer kecantikan dengan perhias. Namun menjaga kehormatan dengan tetap berpenampilan tertutup adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Catatan, bagi wanita yang sudah lanjut usia, boleh menanggalkan pakaian luar. Namun tetap menutup aurat.
Karena wanita masa silam mengenakan pakaian dua lapis, pakaian dalam dan luar. Ayat ini mengizinkan bagi yang sudah tua boleh melepas pakaian luar, tapi pakaian dalam tetap dipakai. Jadi dulu ada pakaian yang melekat di badan, ya, ini namanya dirak. Kemudian dia pakai pakaian besar dari kepala sampai bawah, nutup semua. Itulah namanya khimar atau jilbab. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan bagi kita semuanya, terutama para wanita muslimah, untuk selalu bisa menerima aturan syariat dan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bagi sebagian orang masih butuh untuk belajar. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Aminur Bais yang telah memberikan materi kepada kita semua. Baik, untuk agenda selanjutnya yakni sesi tanya jawab yang insyaallah akan dipersembahkan oleh Ustadz Aminur Bais, dan telah masuk beberapa pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan dan akan saya bacakan satu persatu insyaallah. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana menyampaikan pada suami yang chat dengan lawan jenis? Istri sudah hijrah bercadar dan berupaya menjadi istri yang syar'i. Istri mendiamkan karena menghindari pertengkaran. Apakah dayus hanya untuk suami saja atau juga buat istri yang berusaha mendiamkan demi tidak bertengkar? Apakah ini bisa jadi ujian dan membuat istri merasa apa suami saya ini bukan jodoh sampai akhirat nanti? Jazakumullahu khairan. Kecemburuan bagi wanita disebabkan karena suaminya punya wanita yang lain. Ini sifatnya manusiawi, tapi tidak sampai pada tingkatan dayus. Karena lelaki boleh poligami. Sehingga ketika seorang lelaki punya istri lebih dari satu, kemudian istrinya cemburu, wah kalau enggak nanti saya jadi dayus. Nah itu keliru. Konsep ini tidak ada. Namun wanita, mereka ketika melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh suaminya, baik berkaitan dengan pelanggaran A, B, C maupun yang lain, boleh saja sang istri untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebisanya. Misalnya dengan bicara, menyampaikan, itu tidak boleh, dilarang. Atau menjebak suaminya untuk ikut kajian, lalu setelah itu kirim pertanyaan lewat kertas agar nanti dibacakan oleh ustadz sehingga sang suami turut mendengar, atau yang lainnya. Dengan cara demikian, maka sang istri bisa menyampaikan pesan walaupun tanpa harus menyampaikan secara langsung, tapi melalui ustadz yang menyampaikan. Sehingga dalam hal ini ketika Anda sudah berupaya untuk mengingatkan sebisanya, insya Allah berarti sudah mengukurkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau Anda misalnya nggak berani ngomong, tadi disampaikan milih diam daripada memicu terjadinya pertengkaran. Diam di posisi Anda punya peluang, itu tidak boleh. Kalau diam karena Anda nggak punya peluang, itulah pengingkaran dalam batin. Nah, tinggal selanjutnya masih ada peluang atau tidak untuk menyampaikan itu. Kalau ada peluang, ya mungkin sedikit beresiko, barangkali dia akan komentar apa, tapi Anda masih punya peluang untuk menyampaikan itu, maka sebaiknya Anda harus menyampaikannya. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, ana izin bertanya, bagaimana cara istri berbakti sama almarhum suami? Apakah berbaktinya istri kembali kepada kedua orang tuanya setelah suaminya meninggal? Berbaktinya seorang istri kepada almarhum suami selama dia belum menikah lagi, maka sang istri ini bisa banyak mendoakan suaminya, menunaikan hak suami yang belum tertunaikan.
atau membayarkan kewajiban suami yang belum terbayarkan. Jadi misalnya suami punya utang ya, dilunasi utangnya. Padahal harta suami masih ada ya. Suami meninggalkan harta warisan dan dia punya utang, maka lunasi utangnya. Kemudian kalau suami punya kewajiban yang belum tertunaikan, misalnya pernah mendolimi A, mendolimi B, dan beliau belum sempat minta maaf, nah diwakili oleh istrinya untuk minta maaf, agar nanti tidak dituntut di akhirat. Intinya apa yang membuat orang itu terbebani ketika itu belum selesai saat hidup di dunia, maka bisa dilanjutkan oleh keluarganya. Lalu ajarkan kepada anak-anak untuk mendoakan orang tuanya, bapaknya, untuk kemudian menyambung silaturahmi dengan keluarga bapaknya. Memang Anda setelah suami meninggal tidak punya ikatan kekerabatan dengan mertua atau keluarga mertua, tapi anak punya itu, sehingga menyambung silaturahmi yang dilakukan oleh anak ketika ditinggal mati bapaknya, ini bagian dari upaya menjaga kebaktian anak kepada bapaknya. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walakum mithlin. Karena ada dua pertanyaan. Yang pertama, parfum yang dilarang apakah termasuk pewangi pakaian atau laundry Ustadz? Lalu untuk pertanyaan kedua, wanita menjadi MC di suatu kegiatan kantor apakah termasuk tabarruj? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Parfum yang dilarang baik parfum yang mengenai badan atau parfum yang mengenai pakaian, dua-duanya sama. Sehingga ketika nyetrika kemudian disemprot pakai pewangi dan nanti lengket kemudian bertahan cukup lama sampai saat dipakai di luar aroma itu masih ada. Ini tidak boleh. Kalau dulu para wanita itu menggunakan bukhur, jadi membakar kayu gaharu atau wangi-wangian yang lain. Nah, asapnya itu digunakan untuk mewangikan pakaiannya, sehingga bajunya diasepin. Akibatnya baju ini wangi, terus dipakai untuk keluar rumah. Sampai Nabi SAW mengingatkan, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala yashhadna musallana. Siapapun wanita yang pakaiannya kena bukhur, enggak boleh ikut sholat jamaah. Enggak boleh ikut sholat jamaah. Berarti adanya ancaman ini menunjukkan bahwasanya itu juga berlaku bagi pakaian. Tayyib. Sehingga berkaitan dengan parfum, baik yang di badan maupun yang di pakaian, dua-duanya terlarang. Nah, baik, selanjutnya Pertanyaan kedua. apa tadi? Untuk pertanyaan kedua tadi Ustadz, wanita menjadi MC di suatu kegiatan baik. kantor. Apakah Wanita yang menjadi MC di kantor, sebenarnya wanita itu kalau bisa tidak diekspos. Sehingga untuk kegiatan yang sifatnya bersama ada laki dan perempuan, maka sebaiknya wanita tidak tampil, tapi dia di belakang. Sehingga biarkan yang laki-laki yang jadi MC, yang maju dan seterusnya. Kecuali jika dibutuhkan si wanita ini untuk tampil karena dia yang paling berhak. Misalnya dia owner perusahaan atau dia wakil dari owner, sehingga dia harus menyampaikan sesuatu, insya Allah tidak masalah karena dia yang paling berhak. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh kita memakai cadar pada saat daurah saja atau pertemuan wali murid dan melepaskannya di waktu yang lain seperti kumpul dengan keluarga, teman, dan kajian yang dekat? Ya, kembali kepada hukum cadar ya. Ulama memang beda pendapat, dan tadi kita sebutkan ada yang mengatakan tingkatannya wajib dan ada yang mengatakan tidak sampai wajib. Dan pertimbangan wajib dari cadar bukan masalah aurat,
Tapi pertimbangan wajib cadar adalah masalah fitnah. Karena itu ketika dalam situasi tertentu wajah ini bisa bikin fitnah orang, sehingga jadi bahan perhatian banyak orang, maka sudah selayaknya pakai cadar. Tapi dalam situasi yang lain wajah ini biasa saja, orang nggak menganggap wajah saya istimewa misalnya, nggak tertarik dengan muka seperti saya, ya maka bisa jadi tidak mengenakan cadar lebih ringan bagi beliau. Sehingga dalam hal ini berbeda tingkatannya. Makanya wanita yang sudah lanjut usia di posisi jangankan cadar, bahkan pakaian luar tuh boleh dilepas. Karena tidak ada daya tarik apapun bagi lawan jenis. Bahkan orang ketika memandang dia mungkin gak nyaman dari sisi penampilan. Tapi di posisi itulah seorang muslimah harus menyadari pertimbangan kenapa mereka memakai hijab yang syar'i, memakai cadar adalah karena potensi fitnah. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslimah memakai lipstik dengan tujuan agar tidak terlihat pucat? Dalam kondisi ini saya tidak menggunakan riasan lain seperti bedak atau makeup, melainkan hanya lipstik saja. Apakah boleh menggunakan lipstik seperti itu diperbolehkan bagi muslimah ketika keluar rumah, baik untuk bekerja maupun keperluan lainnya? Mohon penjelasan dan hasilnya Ustaz, jazakallahu khairan. Kalau beliau tidak cadaran ya nggak boleh. Tapi kalau pakai cadar atau menutup muka dengan masker mungkin lebih ringan karena nggak kelihatan. Tapi kalau nggak pakai lipstik biar tidak kelihatan pucat, itu bahasa lainnya kan ya biar makin cantik lah. Walaupun nggak sampai 100%. Ya, nambah dikit 20% atau 30% dengan lipstik yang dia pakai. Ya, jelas ini nggak boleh. Kecuali kalau dia pakai cadar sehingga tidak kelihatan. Ya. Dan nanti lipstik itu baru terlihat ketika di depan suaminya, ya insya Allah tidak masalah. Jadi fungsinya sebagai alat untuk atau sebagai obat biar tidak pucat, ini fungsi yang sah-sah saja, tapi kan menghasilkan tambahan makin cantik, makin cakep. Nah ini yang bisa memicu fitnah lawan jenis. Maka kalau Anda pakai masker atau pakai cadar, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau nggak pakai itu ya sebaiknya jangan gunakan lipstik di tempat umum. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan mendesak ya, karena sudah jam 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri saya umur 13 tahun telah selesai haid hari ini jam 5, berarti 20 menit yang lalu. Tapi dia mengeluh sakit kepala dan merasa tidak sanggup mandi wajib. Bagaimana solusinya? Bisa nggak pakai air hangat? Kalau bisa pakai air hangat, maka mandinya pakai air hangat. Tata caranya sama. Kalau nggak bisa Pak, dia pusing sekali. Ke kamar mandi nggak bisa misalnya. Kalau nggak bisa, maka bisa tayamum. Sehingga dia bersuci dengan cara bersih-bersih area darah, dibersihkan dengan air hangat. Dan selanjutnya pengganti mandi wajib dia adalah tayamum. Silakan dia tayamum lalu sholat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Ustaz, anak pakai nikah selama ini ketika ini mendukung anak juga, tapi ibu anak malah keras jika setiap saat. Anak khawatir jadi berhubungan buruk dengan beliau. Apa yang harus dilakukan? Jazakallah khairan. Saran saya kalau ketemu ibu ya buka niqab. Jadi kalau mau ketemu ibu buka niqab. Ketika nggak ketemu ibu, jauh dari ibu, silakan Anda pakai niqab. Sehingga insya Allah tetap bisa mengkondisikan sesuai dengan posisinya. Nah,
selanjutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah sudah cukup apabila khimar menutupi dada jika baju sudah sangat besar, tidak membentuk badan, atau khimar harus selalu menutup hingga di bawah panggul? Syukron, jazakumullahu khairan. Ya, nanti salah satu efeknya adalah ketika cuman tertutup baju saja dan Anda bergerak, itu di area panggul mungkin akan lebih nampak. Makanya jilbab ini fungsinya adalah untuk menutupi area itu. Sehingga kenapa dianjurkan untuk sampai ke bawah, untuk menutupi area itu. Kecuali kalau misalnya aktivitas Anda hanya di depan mahram, artinya tidak sampai terlalu banyak bergerak di depan banyak orang, insya Allah tidak masalah. Nah, jazakumullahu khairan Ustaz untuk jawab pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusi gelungan jika rambut panjang dikuncir saja atau dikuncir bendel ke bawah dalam kurung nempel leher, apa juga tidak boleh? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fik. Intinya tidak sampai menimbulkan benjolan gitu aja. Jadi misalnya ditekuk 2, kemudian dikucir sehingga tidak sampai membentuk benjolan, tidak masalah. Dan saya kira rambut wanita walaupun panjang mungkin tidak sampai melebihi jilbabnya. Sehingga ketika dia pakai jilbab, ya jilbabnya jelas lebih panjang daripada rambutnya. Nah, dengan cara demikian insya Allah tidak butuh untuk ditekuk. Tapi kalau memang sangat panjang Pak, rambutnya itu sampai lutut misalnya, ya pilihannya sebaiknya dipotong. Sehingga tidak terlalu sibuk ngerawati rambut yang terlalu panjang tadi, sebaiknya dipotong. Dan salah satu di antara manfaatnya adalah ketika dia pakai jilbab, tidak perlu bingung bagaimana cara menyembunyikan area rambut. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah memakai niqab sudah 6 bulanan, tapi setelah itu suami melarang Ana memakai niqab lagi. Bagaimana Ana menyikapinya? Apa Ana berdosa kalau tidak patuh dengan suami? Ya, karena suami Anda melarang berarti Anda harus ikut suami. Nanti bisa diganti dengan masker. Nah, jadi solusinya bisa ganti dengan masker. Kecuali nanti setelah itu suami berubah pikiran lalu mengizinkan pakai niqab lagi, silahkan gunakan niqab lagi. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukum muslimah berpakaian yang terlihat indah, baik dari warna, motif, atau hiasan? Ya, ini kurang tepat karena sesungguhnya fungsi pakaian itu untuk menyembunyikan perhiasannya, bukan semakin menghiasinya. Ya, Anda sendiri mungkin paham ya. Terkadang ada wanita dengan pakaian tertentu makin cantik. Bahkan dengan jilbab tertentu makin cantik. Wah, ini makin cantik. Wah, ini berarti kan fungsi menyembunyikan perhiasannya itu justru nggak tercapai, malah menghiasi dari luar. Dan perlu dipahami bahwasanya wanita ketika keluar rumah, kata Nabi SAW, istashrafa syaitan. Dia itu dihiasi sama setan. Dihiasi sama setan gimana Pak? Membuat semua lelaki tertarik untuk melihatnya. Walaupun kalau lihat langsung, oh ternyata kok sudah lanjut usia misalnya. Kelihatan dari belakang, nah namanya ibu-ibu kelihatan dari belakang nggak tahu ini mau wanita muda, mau wanita tua sama. Apalagi ketika dia berpenampilan dengan pakaian yang indah. Itu akan semakin menambah daya tarik tadi. Disitulah seharusnya fungsi pakaian wanita itu adalah membuat dia tidak semakin menarik, tapi membuat dia semakin tersembunyi perhiasannya. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam Ustadz. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, Ana punya adik angkat. Namun anak ini tidak pernah menyusu dengan ibu Ana. Bagaimana status adik angkat Ana terkait aurat pada ayah angkat Ana dan abang angkatnya? Bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua Ana karena orang tua juga menganggap biasa saja? Syukron Ustadz, jazakallahu khair. Nah, ini salah satu resiko ngangkat anak tapi tidak paham fikih tentang mahram. Kalau beliau bukan mahram, ya berarti harus disikapi sebagaimana bukan mahram. Tidak boleh menampakkan aurat di depan yang bukan mahram, bapak angkat atau kakak angkatnya. Maka mungkin bisa dikasih pemahaman kepada adik angkat itu, ya sampaikan bahasanya secara aturan agama seperti ini, bukan dalam rangka untuk membeda-bedakan antara kita. Ya mungkin dia akan muncul perasaan gak nyaman. Oh, saya kok dibedain, saya kok dianggap disisihkan. Padahal sebenarnya lebih kepada memahamkan tentang bagaimana batasan aurat. Ya sampaikan apa adanya. Kita tetap keluarga yang baik, tapi kamu tidak boleh menampakkan auratmu di depan bapak, di depan kakak. Ya. Ajari dia. Semoga dengan cara itu nanti dia bisa memahami. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas karena saat lagi akan masuk waktu maghrib di Jogja dan sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustadz Amin Rubais yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik, untuk kajian pada sore hari ini insyaallah telah selesai nggih jamaah sekalian, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk itu, sebelum kita menutup majelis kita pada sore hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Ana selaku moderator mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan membersami waktu teman-teman sekalian dan para jamaah sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.